Selamat hari Minggu Bapak Ibu, selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online dari NLCC Indonesia hari ini, tanggal 9 April 2023, khususnya di hari yang spesial, hari yang khusus ini, dalam rangka kita sama-sama merayakan Paskah. Sebelumnya Bapak Ibu, selamat Paskah, dan jangan lupa, Paskah kita merayakan atau memperingati Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Ingat Bapak Ibu, dia bangkit, dia tidak ada lagi dalam kubur, artinya dia hidup. Dia ada bersama-sama dengan kita, dia melihat kita, dia melihat Bapak Ibu dan saya, dan dia juga siap untuk mendengar tiap-tiap pergumulan kita. Dia siap untuk memberikan jalan keluar, jawaban dari tiap-tiap pergumulan Bapak Ibu dan saya. Doa saya kita semua diberkati lagi oleh seluruh rangkaian ibadah Paskah hari ini, dan juga secara khusus melalui kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini, akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Gunario Sudarmanto dari Yayasan Sabda Holistik Abdi Reformasi atau Share Ministry dari Nongko Jajar. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih karena hari ini kami ada waktu dan kesempatan untuk beribadah, memuji, menyembah-Mu dalam rangka merayakan Paskah, memperingati hari kebangkitan-Mu dari antara orang mati. Terima kasih Tuhan, Engkau bangkit dari antara orang mati, artinya Engkau menang dari kuasa maut, Engkau hidup. Dan hamba berdoa kiranya lewat seluruh rangkaian ibadah Paskah hari ini, secara khusus, melalui kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Gunario Sudarmanto, menjadi berkat, menguatkan kami lagi semua hari ini. Berkati urapi hamba-Mu, supaya dia menyampaikan firman Tuhan hari ini dengan kuasa dari sorga, dengan urapan dari Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan. Seluruh rangkaian ibadah Paskah hari ini, mulai awal, pertengahan, hingga akhir, kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. And it changes everything. We sing with all we are and we claim your victory. Let it rise, let praise arise. Oh, we see you break down every wall. We'll watch the giants fall, for fear cannot survive when we praise you. Breakthroughs on our side, forever lift him high. With all creation cry, God, we praise you. Oh, we praise you, sing Let faith be the song that overcomes the raging sea. Let faith be the song that calms the storm inside of me. Let it rise. Let faith arise. Let's see you break down every wall. We'll watch the giants fall, for fear cannot survive when we praise you. The God of breakthroughs on our side, forever lift him high.
what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise you. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise you. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise you. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise you. We'll see you break down every wall. We'll watch the
So much has changed since last Easter. The world has been shaken. Life has been disrupted. What we once called normal seems like it may never return. It's been easy to be discouraged, to lose hope, to feel the foundations of our faith begin to crumble. It's hard to keep our feet planted when the ground beneath feels like shifting sand. Now more than ever, we need to stand on the truth of Easter, a day which changed our eternity, changed our world forever. Death was defeated by life. Sin was consumed by mercy. The grave was swallowed up by victory. See, even in the darkest of moments, the love of Jesus could not be stopped. His faithfulness could not be broken. And when the dust settled, Jesus, he stood alive and victorious. Today, may we remember the truth of Easter, the power of the resurrection, and the promise of eternity. Yes, the world has been shaken, but the grave, it's still empty. And Jesus, he's still risen. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengingat peristiwa besar dalam sejarah, yaitu kebangkitan-Mu dari antara orang mati. Peristiwa yang tidak pernah terjadi. Engkau telah mati di atas kayu salib menebus dosa kami. Engkau masuk ke dalam dunia orang mati, tetapi Engkau juga bangkit pada hari yang ketiga mengalahkan maut itu. Kami mau merenungkan ulang peristiwa itu, dan kami mau belajar dari firman-Mu itu, supaya kami disanggupkan oleh Tuhan dengan kekuatan kuasa kebangkitan-Mu menghadapi kehidupan kami pada masa kini, yang penuh dengan tantangan, penuh dengan berbagai macam tantangan, kekuatan-kekuatan dunia yang menakutkan. Tetapi bersama Engkau, dengan kuasa kebangkitan-Mu dan firman, kiranya Tuhan menolong kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap menerimanya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun berada. Pada pagi hari ini saya menyampaikan selamat Paskah. Tuhan Yesus sudah bangkit, kuburnya kosong. Dia bangkit dari antara orang mati. Saya ingin mengajak kita membaca firman Tuhan terkait dengan kebangkitannya itu dari Matius pasal 27 ayat 62 sampai dengan pasal 28 ayatnya yang ke-10. Saya bacakan ayat-ayat firman Tuhan ini. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju.
Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari Paskah ini kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema menang atas kekuatan dunia. Saudara-saudara, Paskah artinya melewati. Kata Pesa artinya melewati. Ini mengingat tentang peristiwa 10 tulah di Mesir pada zaman Musa. Tulah yang ke-10 adalah kematian anak-anak sulung. Maka Tuhan memerintahkan kepada orang Israel supaya mereka menandai pintu-pintu rumah mereka dengan tanda dari darah anak domba. Maka ketika malam hari, malaikat itu akan mengelilingi seluruh wilayah Mesir. Dan apabila dia mendapati tanda dari anak domba itu, maka rumah itu dilewati. Artinya, jika ada anak sulung di dalam rumah itu dilewati. Tetapi rumah-rumah yang tidak ada tanda dari darah anak domba itu, anak sulung yang ada di rumahnya pasti akan mati. Ini menjadi sebuah peristiwa besar dalam sejarah Israel. Maka Tuhan meminta supaya mereka mengingat peristiwa besar itu, yang kemudian hari menjadi salah satu hari raya orang Israel yang disebut dengan Paskah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sesuatu yang mengejutkan bulan lalu. Tanggal 13 Maret 2023, ada seorang bernama Sidney Holmes. Dia telah divonis hukuman penjara 400 tahun. Oleh karena dia dituduh telah melakukan perampokan bersenjata. Kemudian dia dipenjara selama 34 tahun. Setelah 34 tahun, ternyata Pengadilan Negara Bagian Florida, Amerika, menyelidiki kembali kasus ini. Dan di dalam pengadilan itu, ternyata Sidney Holmes dinyatakan tidak bersalah. Artinya dia tidak terlibat dengan aksi perampokan bersenjata itu. Maka dia dibebaskan dari hukuman 400 tahun itu, meskipun dia sudah menjalaninya 34 tahun. Begitulah saudara, pengadilan di dunia ini. Yang bersalah dibenarkan, tapi yang jelas-jelas tidak bersalah, bisa saja divonis menjadi bersalah. Peristiwa serupa, meskipun tidak sama, juga terjadi 2000 tahun yang lalu pada seorang bernama Yesus, anak Maria, orang Nazaret. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa dia benar-benar bersalah, baik oleh hukum Yahudi maupun hukum Romawi. Tetapi dia justru dianggap bersalah, meskipun tidak ada bukti sama sekali tentang kebersalahannya itu. Mereka tidak bisa membuktikan apa yang menjadi kekeliruannya dan apa yang menjadi kesalahannya terhadap hukum-hukum Taurat, hukum Yahudi, maupun hukum-hukum Romawi. Tetapi mereka terus saja berusaha mencari-cari kesalahannya. Tetapi imam-imam Yahudi, mahkamah agama Yahudi, mereka tetap saja mau menyatakan Yesus bersalah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mereka akhirnya mencari-cari kesalahan Yesus dan mencari-cari saksi dusta. Dan akhirnya mereka mendapati bahwa Yesus ternyata menghujat Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
hukum Romawi, hukum Yahudi tidak bisa membuktikan bahwa Yesus bersalah. Pilatus pun cuci tangan sebagai simbol bahwa dia tidak bertanggung jawab terhadap apa yang diputuskannya. Akhirnya hukum jalananlah yang memvonis bahwa Yesus bersalah dengan menggunakan people power, kekuatan massa yang disulut oleh api kebencian dan iri hati, dan para pemimpin Yahudi menyebarkan isu teologis itu bahwa Yesus itu adalah menghujat Allah. Saudara-saudara, suasana menjadi berubah. Teriakan histeris salibkan dia, mengakhiri drama pengadilan yang tidak adil. Dia pun diseret, dipukuli, dicambuk, dipaksa, memikul salib yang berat, menyusuri jalanan Via Dolorosa hingga mencapai puncaknya tersalib di Bukit Golgota. Kaki dan tangannya terpaku, mengalir darah merah, menetes ke tanah. Mahkota duri tertancap di kepalanya, lambungnya pun ditikam oleh tombak, hingga pada akhirnya pada jam 3 sore, awan menjadi gelap, gempa bumi terjadi, dia pun menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Dia mati, dikuburkan sebelum hari Sabat tiba. Dia masuk ke dunia orang mati. Dunia pun diam, mencekam, penuh tanya. Kuburnya ditutup batu besar, seolah tak bisa digeser siapapun. Bahkan dimeterai dengan cincin kaisar, dijaga oleh pasukan dengan ketat. Menjadi sebuah antisipasi manusiawi yang penuh dengan kesangsian, tapi sambil menanti apa yang terjadi. Pada hari yang ketiga, dia pun bangkit. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, fakta kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian memang telah dinubuatkan oleh para nabi. Dan bahkan di hari-hari terakhirnya, Yesus menyampaikan secara langsung kepada murid-muridnya tentang penderitaannya, tentang dia akan mengalami banyak kesulitan, banyak kesengsaraan dari para imam, dan pada akhirnya dia mati, dia dikuburkan, tetapi dia berkata dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Mayat Yesus akan diisolasi oleh hukum dosa, oleh hukum alam, oleh hukum budaya, oleh hukum politik, oleh hukum militer. Tapi semua hukum atau belenggu itu dari peristiwa dan fakta kebangkitan yang kita baca pada hari ini, ternyata semuanya dipatahkan oleh kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu. Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, bahwa kuasa kebangkitan Kristus itu mengalahkan segala kekuatan dunia. Yang pertama tentu saja adalah kekuatan dosa. Kuasa kebangkitannya mengalahkan kekuatan dosa atau kekuatan maut. Kita tahu Roma 6 ayat 23 berkata upah dosa ialah maut. 1 Korintus 15 kalau kita baca menyeluruh 54-57, hai maut, di manakah sengatmu? Bahkan Tuhan Yesus sendiri dengan jelas dengan gamblang mengatakan dalam Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Artinya apa, saudara? Bahwa siapapun yang telah berada di dalam Kristus mengalami kuasa kebangkitannya, dia tetap hidup. Meskipun secara fisik dia mati, dia dikuburkan jasadnya, tetapi dia akan mengalami satu kehidupan yang kekal selama-lamanya. Maka Roma 6 ayat 9 dan 10 mengatakan, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa atas dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Itulah poin pertama yang kita catat tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Bahwa kebangkitannya itu jelas menyatakan kepada kita bahwa kita telah juga dibangkitkan dari kuasa dosa dan kuasa maut. Artinya, oleh kuasa kebangkitannya, kuasa maut itu tidak ada sengatnya sama sekali. Tidak ada kuasanya lagi. Maka siapapun yang telah mengalami perjumpaan dengan Kristus, percaya dengan sungguh-sungguh kepada Kristus, dia tidak akan mengalami kematian untuk selama-lamanya,
karena dia telah mendapatkan Zoe, yaitu satu kehidupan selama-lamanya. Yang kedua, saudara-saudara, yang saya catat di sini, kuasa kebangkitan itu membuat kita menang atas kekuatan alam. Kita perhatikan, memang Allah itu pencipta alam, pencipta segala sesuatu. Dan alam itu mempunyai hukum alam. Itulah sebuah ekosistem yang diciptakan oleh Allah begitu sistematis kalau kita membaca dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayat 31. Bagaimana Allah secara berurutan, secara sistematis menciptakan alam semesta ini. Tapi kemudian di dalam proses sejarah kehidupan manusia, Allah juga menggunakan alam ini untuk menyatakan kehendaknya. Bahwa Allah menggunakan kekuatan alam yang diciptakannya ini, dan di mana manusia juga tinggal di dalam alam itu, maka alam itu pun juga berinteraksi dengan manusia. Misalnya air bah pada zaman Nuh. Allah menggunakan air bah itu, ini kekuatan alam, tapi digunakan untuk mencapai kehendaknya, yaitu melakukan penghukuman atas manusia durhaka pada zaman itu. Api dan belerang pada zaman Lot di Sodom dan Gomora, itu juga merupakan kekuatan alam yang digunakan oleh Allah untuk menghukum orang Sodom dan Gomora. Gelombang laut pada zaman Yunus, karena Yunus melarikan diri dari panggilan Tuhan, maka Tuhan menghajarnya dengan gelombang laut. Pada zaman Tuhan Yesus sendiri menghadapi angin sakal yang hebat, murid-muridnya ketakutan, tetapi Yesus berdiri dan menghentikan angin sakal itu. Gempa bumi pada waktu Yesus mati, awan yang gelap mengiringi kematiannya, itu juga merupakan tanda-tanda atau kekuatan-kekuatan alam yang bersinergi dengan karya Tuhan dan karya Tuhan Yesus. Tetapi Allah juga menggunakan hukum alam ini untuk melawan dan untuk menunjukkan kuasanya. Misalnya ketika Allah membelah laut Teberau, itu melawan hukum alam. Tetapi dia ingin menyatakan kuasanya atas kekuatan alam sedahsyat apapun. Yesus berjalan di atas air, contoh yang lain lagi, bahwa Yesus dia bisa melampaui hukum alam biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa kini pertanyaan kita adalah apakah Allah masih menggunakan kekuatan alam untuk menyatakan kehendaknya? Jawabannya pasti iya. Karena alam tidak bisa berjalan sendiri. Alam tetap dalam kontrol Allah sang penciptanya itu. Oleh karena itu alam tetap digunakan oleh Allah di dalam menyatakan kehendaknya. Apakah itu menjadi peringatan ataukah itu menjadi hukuman? Allah tetap menggunakan kekuatan alam. Oleh karena itu kita juga perlu membaca tanda-tanda alam itu untuk mengingatkan kita. Bukankah kedatangan Tuhan Yesus juga disertai atau ditandai dengan tanda-tanda alam seperti itu, seperti gempa bumi misalnya? Pertanyaan kita, bagaimana dengan bencana besar yang melanda Brasil baru-baru ini, yang dikaitkan dengan perilaku yang tidak benar yang dilakukan oleh orang-orang di sana? Bagaimana dengan tiba-tiba ada sebuah tragedi, api turun dari langit menghanguskan para pengendara motor yang hendak mengganggu orang percaya yang sedang beribadah? Orang yang beribadah itu aman, sedangkan para pengendara motor yang mau mengganggu orang yang beribadah itu dihanguskan oleh Tuhan. Nah, ini menjadi contoh-contoh yang bersifat insidental. Artinya alam tetap dalam kontrol Tuhan, dan begitu juga di dalam peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Malaikat Tuhan turun, gempa terjadi, batu itu tergolek. Kekuatan alam pun tidak berkuasa menahan kekuatan kebangkitan Tuhan Yesus. Yang ketiga, kebangkitan Tuhan Yesus membuat kita menang atas kekuatan budaya. Memang orang Yahudi menaati secara ketat tradisi dan adat istiadat nenek moyang mereka yang telah berlangsung turun-temurun dari generasi ke generasi. Meskipun adat istiadat yang mereka lakukan itu tidak bersesuaian dengan kebenaran firman, khususnya orang Yahudi pada waktu mereka berada di pembuangan di Babel maupun di Asyur, mereka telah berinteraksi atau berasimilasi dengan tradisi agama lain. Maka terjadilah percampuran atau asimilasi antara hukum Taurat yang diberikan kepada Musa dengan adat istiadat bangsa-bangsa lain. Inilah yang kemudian disebut dengan Mishnah. Pada zaman Tuhan Yesus, orang Yahudi pun masih melakukan Mishnah itu, yaitu percampuran antara
hukum Taurat dengan budaya-budaya bangsa lain pada zaman pembuangan pada waktu itu. Sehingga acap kali Tuhan Yesus pun mengkritik mereka. Tuhan Yesus merevisi adat istiadat mereka oleh karena apa yang mereka anggap sebagai sebuah tradisi atau adat istiadat yang benar, tetapi sesungguhnya itu adalah adat yang tidak lagi memuliakan Allah. Oleh karena itu Yesus mengkritik dan merevisi tradisi itu. Salah satu tradisi yang terus dikerjakan adalah merempah-rempahi mayat. Ini berkonteks peristiwa kebangkitan. Sebelum mayat itu dikuburkan, biasanya dibalsam dengan rempah-rempah tertentu yang ditaruh di kain kafan, ya, ada campuran mur, gaharu, ya, atau rempah-rempah dengan minyak mur. Dan rempah-rempah itu sebenarnya tidak untuk menahan pembusukan, tetapi memang rempah-rempah itu berguna untuk membasmi bau busuk dan sebagai obat desinfeksi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah yang menjadi tradisi terus-menerus, sehingga pada hari pertama minggu itu, ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain itu datang ke kubur Yesus, itu dalam konteks mereka sebagai orang Yahudi yang sedang melaksanakan tradisi itu, yaitu bahwa mereka hendak merempah-rempahi mayat Yesus. Tetapi mereka sangat terkejut ketika melihat kubur terbuka, gempa bumi, ada malaikat. Oleh karena itu kebangkitan menggagalkan prosesi tradisi yang mereka sedang akan kerjakan. Maka saya mengatakan begini, kebangkitan Kristus memenangkan kita dari segala belenggu tradisi yang bercampur dengan dosa. Oleh karena kebangkitan Tuhan Yesus telah juga menghancurkan nilai-nilai budaya yang tidak bersesuaian dengan kebenaran firman. Memang manusia adalah makhluk yang berbudaya. Yang mula-mula budaya itu dimaksudkan untuk memuliakan Tuhan. Tetapi kita tahu kemudian bahwa karena dosa, maka manusia itu berbudaya, tetapi dalam budayanya itu telah bercampur dengan macam-macam dosa. Orientasi kebudayaannya tidak lagi untuk memuliakan Tuhan, tetapi orientasi kebudayaannya itu untuk pemuasan diri sendiri dan bahkan juga untuk melayani iblis. Itu yang menjadi persoalan. Oleh karena itu budaya telah digunakan tidak lagi untuk memuliakan Tuhan, tetapi digunakan untuk kepentingan dosa manusia. Kita memang tidak bisa terpisah dari budaya, tetapi kita sekarang memang harus memilah-milah. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, budaya kita yang kita lakukan dalam konteks kebudayaan manusiawi kita, dalam bentuk budaya apapun, dalam suku apapun, etnis apapun, bangsa manapun, semua etnis, budaya, suku dan sebagainya itu semuanya punya budaya sendiri-sendiri. Tetapi oleh karena telah bercampur dengan dosa tadi, maka ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sekarang kita harus mulai memilah-milah mana tradisi budaya yang harus saya lakukan atau boleh saya lakukan, tetapi juga harus ada nilai-nilai budaya atau praktek budaya mana yang saya tidak boleh lagi lakukan. Oleh karena itu bertentangan dengan Kristus, maka saya harus menolak untuk tidak melakukan itu lagi. Richard Niebuhr, dia penulis buku tentang Kristus dan budaya, dia memberi masukan kepada kita supaya kita itu bisa gampang memilah-milah. Oleh karena itulah sikap Tuhan Yesus terhadap budaya. Ada 3. Yang pertama dia katakan Kristus itu di dalam budaya. Christ in culture. Kristus di dalam budaya. Artinya apa? Artinya bahwa Yesus ketika dia berinkarnasi, dia adalah Allah, dia menjadi manusia, lalu dia tinggal di tengah-tengah manusia, maka dia hidup sebagaimana layaknya manusia. Dia di dalam kebudayaan. Dia lahir seperti manusia, dia berproses mengalami pertumbuhan juga seperti manusia biasa. Kemudian dia juga hidup sesuai dengan berbagai aturan, berbagai kebiasaan orang-orang Yahudi. Karena dia terlahir sebagai orang Yahudi, dia berjubah Yahudi, berkasut Yahudi, berperformance seperti orang Yahudi. Dia makan makanan Yahudi, roti-rotinya orang Yahudi, dan dia pasti berperilaku juga seperti orang Yahudi. Itu sebabnya Yesus betul-betul in culture. Ada nilai-nilai budaya kita yang
di mana kita terus saja melakukan hal itu, oleh karena itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Saya orang Jawa, Anda orang macam-macam. Dan saya tidak pernah kehilangan kejawaan saya ketika saya percaya kepada Tuhan Yesus. Maka saya tetap menjadi seorang Kristen dan saya tetap Jawa. Tetapi bahasa Jawa saya dan sebagainya tidak perlu saya ubah. Memang saya orang Jawa, saya bisa berbahasa Jawa. Begitu juga dengan saudara-saudara. Tetapi itulah yang perlu kita tegaskan. Asal tidak bertentangan dengan firman Tuhan, saya harus terus mengerjakan budaya itu, in culture. Tapi Richard Niebuhr juga mengatakan Christ against culture, Kristus melawan kebudayaan. Ada saat-saat di mana Kristus mengkritik orang-orang Yahudi oleh karena perilaku-perilaku mereka dan kepercayaan-kepercayaan mereka terhadap adat istiadat nenek moyang yang sudah tidak bersesuaian dengan firman Tuhan. Mereka bilang kepada murid-murid Yesus ketika pada hari Sabat mereka memetik anggur atau memakan anggur tanpa membasuh tangan. Lalu Yesus merevisi tanggapan mereka itu. Bagaimana dengan kamu? Demi adat istiadat nenek moyangmu, kamu tidak menghormati Allah. Yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ialah oleh karena apa yang mereka lakukan secara tradisi itu sesungguhnya sudah bersesuaian dengan tradisi-tradisi orang non-Yahudi pada zaman pembuangan dulu, seperti saya katakan tadi. Tapi orientasinya bukan kepada Allah. Jadi saudara, ada satu saat di mana kita juga harus mempunyai sikap reject terhadap culture, terhadap kebudayaan. Kita harus menolak nilai-nilai budaya tertentu yang jelas-jelas kita tahu itu tidak bersesuaian dengan firman Tuhan. Maka kebudayaan seperti itu harus kita tinggalkan. Ya, harus kita tinggalkan. Tetapi juga Richard Niebuhr mengatakan Christ above culture. Kristus itu juga di atas kebudayaan. Yang dia maksudkan ialah meskipun dia orang Yahudi, tetapi dia tidak hanya tunduk kepada hukum Yahudi. Bahkan secara kontras, dia malah menghormati orang-orang Samaria. Padahal kita tahu orang Yahudi itu begitu bencinya pada orang Samaria. Oleh karena orang Samaria itu dianggap pengkhianat lah, orang Samaria itu dianggap tidak konsisten lah, dan sebagainya. Sehingga mereka tidak bergaul dengan orang Samaria. Tetapi justru Yesus mengangkat harkat orang Samaria itu. Dia melayani seorang perempuan Samaria di sumur Yakub dan menyelamatkannya. Dia memberikan juga perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Sambil pada saat yang bersamaan dia menunjukkan imam-imam orang Yahudi itu tidak benar. Karena yang benar adalah orang Samaria yang baik hati. Dan juga dia menunjukkan ada 10 orang kusta yang sakit. Lalu Yesus suruh mereka membasuh dirinya di sungai Yordan. Mereka semua sembuh. Tetapi yang datang berterima kasih kepada Yesus hanya 1 orang. Dan 1 orang itu pun adalah orang Samaria. Artinya, Yesus orang Yahudi, tetapi dia tidak hanya tunduk kepada hukum atau budaya orang Yahudi. Melainkan dia juga mau menghormati suku-suku yang lain. Karena suku-suku yang lain itu pun juga adalah ciptaan Tuhan yang dikasihinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita hidup di era yang namanya post-truth. Dengan ciri budaya post-truth ini, cirinya adalah hoax, kebohongan, dan yang kedua adalah fake, kepalsuan. Jadi sekarang kita hidup di dalam situasi seperti itu. Antara yang benar dan yang tidak benar itu batasnya sangat amat tipis. Bukan hanya sekedar relatif, tetapi betul-betul kita sudah hidup di dalam zaman di mana antara kebenaran dan ketidakbenaran itu sulit dibedakan. Maka di sanalah kita membutuhkan kehati-hatian dan juga hikmat yang daripada Tuhan. Kalau kita mengikuti nasihat Rasul Paulus dalam Efesus pasal 5 ayat 15-19, dia katakan perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, janganlah bodoh, janganlah mabuk. Itu nasihat Paulus yang saya rasa masih sangat amat relevan untuk kita saat ini ketika kita begitu mudahnya ya dipengaruhi oleh hoax yang menjadi viral dalam waktu yang sangat singkat, dalam hitungan digit. Sebuah kebohongan itu bisa diviralkan, disebarkan ke seluruh dunia dan banyak orang telah menjadi korban akibat hoax tersebut.
Demikian juga dengan fake atau kepalsuan. Itu juga telah menjatuhkan banyak orang. Kita memerlukan pertolongan Tuhan, kita memerlukan hikmat Tuhan. Tetapi percayalah bahwa kebangkitan Kristus yang telah mengalahkan segala bentuk kekuatan budaya yang tidak memuliakan Tuhan, itu akan menolong kita, memberikan sensitivitas kepada kita. Dengan pimpinan Roh Kudus, kita akan terus ditolong Tuhan menghadapi berbagai macam situasi, sehingga kita tetap waspada dan kita punya sensitivitas itu untuk mencoba melihat mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang tidak berkenan bagi Tuhan. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Kristus membuat kita menang atas kekuatan politik. Dan kita perhatikan kubur Yesus itu dimeterai. Meterainya itu adalah meterai dari cincin kaisar. Itu artinya apa? Ini adalah sebuah hak prerogatif dari kaisar yang tidak boleh atau tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Ini adalah sebuah kekuatan atau kekuasaan yang dimiliki oleh kaisar sendiri. Dan siapapun tidak boleh merubahnya, tidak boleh membatalkannya, karena dengan mengubah atau membukanya sendiri tanpa seizin kaisar, itu berarti adalah perlawanan terhadap kaisar itu sendiri. Tapi sudah lihat, kebangkitan Kristus telah menggulingkan batu yang besar. Kekuatan alam itu tidak berkutik sama sekali. Tradisi tidak laku. Dan sekarang cincin kaisar, materai cincin kaisar itu juga telah terpisah, terbelah. Itu artinya kuasa kebangkitan melegitimasi kuasa Kristus sebagai raja di atas segala raja. Kaisar dunia, raja dunia tidak sanggup menghadapinya. Maka ketika Yesus sudah bangkit dan dia siap-siap untuk naik ke surga, dalam Matius 28 ayat 18, dia berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Segala kuasa, authority, exousia, itu ada pada Yesus. Dengan pernyataan itu, Yesus ingin mengatakan bahwa aku menguasai langit dan bumi. Aku yang berotoritas atas surga dan bumi. Kekuatan dunia ini, kekuatan raja dan sebagainya, tidak akan ada gunanya. Bapak Ibu Saudara, sejarah gereja telah membuktikan pada akhirnya bahwa seluruh wilayah kekuasaan Romawi yang disebut dengan Pax Romana itu akhirnya menjadi negara Kristen. Ini menjadi suatu masa kejayaan dari infansi kekristenan dalam sejarah dunia. Tetapi yang menjadi penekanan kita justru penguasaan Kristus tidak semata-mata berfokus kepada kekuasaan atas wilayah yang bersifat geografis di dunia ini saja, yang disebut dengan regnum potentiae. Tetapi penguasaan atas hati manusia yang berdosa, yang kemudian percaya kepada Yesus, itulah Yesus memerintah hati manusia, bukan memerintah sebuah kerajaan duniawi yang disebut dengan regnum gratiae. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kekuatan politik pun tidak sanggup menghancurkan dan mengalahkan kuasa kebangkitan Kristus. Yang kelima, menang atas kekuatan militer. Kubur Yesus dijaga oleh serdadu atau penjaga-penjaga dengan ketat. Namun kebangkitannya membuat mereka pucat pasi dan tidak berdaya. Bukankah hal seperti ini juga terjadi di sepanjang sejarah Israel? Berulang kali terjadi bahwa Tuhan mempermalukan bangsa yang mengandalkan kekuatan militernya. Bahkan Daud sendiri ditegur oleh Tuhan. Meskipun dia sebagai seorang panglima perang, tapi ketika dia menghitung kekuatan militernya, dia ditegur oleh Tuhan. Karena itu dianggap sebagai mulai mengandalkan kekuatan dirinya sendiri dan militernya daripada mengandalkan Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus pernah menegur Petrus ketika dia menggunakan pedang untuk memotong telinga Malkus di Taman Getsemani. Tuhan Yesus bilang, sarungkan pedang, karena apakah kamu pikir aku tidak bisa mendatangkan bala tentara surga? Kalau kamu bermain pedang, kamu akan mati juga oleh pedang. Kekuatan militer dunia sekarang ini sedang beradu kekuatan. Rusia dan Ukraina belum pernah selesai sampai hari ini. Namun itu pun juga menjadi tanda bagi kita tentang kedatangan Tuhan Yesus. Bukankah kerajaan akan melawan kerajaan? Oleh karena itu tetaplah kita nantikan kekuatan Tuhan Yesus yang akan datang di atas awan hidup.
Yang keenam atau yang terakhir, saudara-saudara, kebangkitan Kristus membuat kita menang atas ketakutan. Maria Magdalena dan Maria yang lain dikatakan mengalami ketakutan karena menghadapi fenomena yang luar biasa, gempa bumi yang hebat, ya, malaikat turun dan kubur kosong. Ini sebuah fakta-fakta yang sangat amat mengejutkan. Namun fakta kebangkitan itu dan berita kebangkitan yang luar biasa, di mana malaikat berkata jangan takut. Itu menjadi satu kekuatan dan sukacita yang luar biasa, sehingga menggantikan ketakutan itu diubahkan dengan sebuah sukacita yang besar dan damai sejahtera. Kalau kita perhatikan ayat-ayat tadi, Maria itu kemudian berlari dan mereka dengan penuh sukacita dan dipenuhi dengan damai sejahtera. Di tengah jalan berjumpa dengan Yesus, Yesus pun juga mengatakan damai sejahtera bagimu, salam bagimu. Ketakutan diubah dengan damai sejahtera dan sukacita oleh peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saya rasa dunia sekarang sedang mengalami ketakutan yang luar biasa. Resesi ekonomi global dunia menjadi monster yang mengerikan seluruh bangsa di dunia ini. Tetapi bersyukurlah bahwa kita punya Allah yang menjadi penguasa atas dunia ini. Dialah yang mengendalikan sejarah kehidupan manusia dari awal sampai akhir, sampai kedatangannya yang kedua kali. Dia tetap memegang kendali. Oleh karena itu, marilah kita tetap menghadapinya dengan iman kepada sang penguasa sejarah manusia itu. Dan dialah yang sanggup melakukan melampaui apa yang bisa kita doakan dan yang bisa kita pikirkan. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kebangkitan Kristus akan meyakinkan kita bahwa kita telah menang atas dosa dan maut. Kita telah menjadi pemenang untuk selama-lamanya. Kebangkitan Kristus membuktikan bahwa kekuatan kuasanya melampaui segala kekuatan, baik alam, budaya, politik, militer, bahkan ketakutan-ketakutan yang ada pada diri kita. Semua dihancurkan oleh kuasa kebangkitan Kristus. Benarlah Rasul Paulus menguatkan jemaat di Korintus ketika dia berbicara bahwa maut itu telah dikalahkan, tidak ada lagi sangatnya. Maka dia meneguhkan dengan kalimatnya yang terakhir, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Kebangkitan Kristus membangkitkan semangat kita untuk bersukacita dan mengalami damai sejahtera yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah membaca firman-Mu. Kuasa kebangkitan Kristus telah membangkitkan semangat kami kembali, iman kami bahwa kami telah diberikan kemenangan atas maut, atas dosa, tapi kami juga terus-menerus menjalani kehidupan dengan penuh kemenangan, baik atas alam semesta ini, atas budaya, atas politik, atas kekuatan-kekuatan militer duniawi ini, dan bahkan juga atas ketakutan-ketakutan kami sendiri. Terima kasih Tuhan, Engkau menolong kami, dan kuatkanlah kami supaya kami tetap kuat, tidak goyah, tetap berdiri teguh, dan kami tetap giat di dalam pekerjaan Tuhan, karena di sanalah Tuhan akan terus memberikan penguatan kepada kami sampai pada akhirnya. Kami tahu kami berada dalam dunia yang semakin sulit, dan dunia menghadapi krisis yang luar biasa, tetapi Tuhan bersama dengan Engkau dan percaya pada kuasa kebangkitan, kami pun akan mengalami kemenangan-kemenangan atas segala kekuatan dunia ini. Terima kasih, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. God bless. Baik Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati lagi oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Secara pribadi, atas nama Gembala dan juga seluruh jemaat NLCC Indonesia, mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Gunaryo Sudarmanto yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Kami semua berdoa untuk pelayanan Pak Gunaryo Sudarmanto dan keluarga di Nongko Jajar. Kiranya Tuhan terus memberkati, sehingga seluruh pelayanan Pak Gunaryo Sudarmanto dan seluruh tim di Nongko Jajar bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bisa mencapai banyak orang untuk
datang kepada Tuhan Yesus dan juga menerima hidup kekal, menerima keselamatan kekal. Baik Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman Bapak Ibu bisa lihat di screen. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin. That the highest King will welcome me. I was lost, but He brought me. His love for me. His love for me. Who the Son sets free, oh, it's free indeed. I'm a child of God, yes I am. Free at last, He has ransomed. His grace runs deep. While I was a slave,